Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang gelombang elektromagnetik. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan beberapa poin penting terkait materi tersebut. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia dengan NPM 24130222036 dan rekan saya. Izin Perkenalkan, memperkenalkan, nama saya Cindy Putra Oktaviani dengan MPM 2413022010. diri. Perkenalkan nama saya Nur Halimah dengan PM 2413022030. Perkenalkan, nama saya Rina Oktaviani dengan NPM 14. Baiklah, untuk materi yang pertama kita akan mengidentifikasi gelombang elektromagnetik. Definisi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu ialah gelombang yang tersusun atas medan listrik dan medan magnet yang berosilasi saling tegak lurus dan dapat merambat tanpa medium. Nah, gelombang ini termasuk gelombang transversal dengan arah rambat tegak lurus terhadap arah getaran medan listrik dan medan magnet. Nah, di sini ada sejarah penemuan gelombang elektromagnetik. Jadi, pada tahun 1864, James Clerk Maxwell mengumumkan teori bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Maxwell menyatukan konsep listrik dan magnet dalam persamaan Maxwell. Tahun 1887, Heinrich Hertz berhasil membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik melalui eksperimen. Di sini ada teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik. Menurut teori Maxwell, perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet. Perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Kedua medan tersebut saling membangkitkan sehingga terbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat merambat di ruang hampa. Karakteristik karakteristik gelombang elektromagnetik. Di sini yang pertama, tidak memerlukan medium perambatan. Yang kedua, termasuk gelombang transversal. Yang ketiga, medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Yang keempat, dapat merambat di ruang hampa. Yang kelima, memiliki kecepatan di vakum sebesar C sama dengan 3 kali 1800 m per second. Dan yang terakhir, dapat mengalami refleksi, refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Di sini karakteristik gelombang elektromagnetik juga, yang pertama memiliki gelombang transversal, yang kedua tidak memerlukan medium, yang ketiga kecepatan konstan di ruang hampa, yang keempat memiliki panjang gelombang, dan yang terakhir memiliki frekuensi. Gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh muatan listrik yang dipercepat. Contoh sumber gelombang elektromagnetik ada matahari, antena radio, pemancar televisi, microwave, lampu, sinar X, reaksi nuklir. Contohnya, gelombang radio berasal dari osilasi elektron pada antena. Yang kedua, sinar gamma berasal dari reaksi inti atom. Spektrum gelombang elektromagnetik. Urutan spektrum elektromagnetik dari frekuensi kecil ke besar. Ada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Karakteristik, semakin besar frekuensi, semakin besar energi. Semakin kecil panjang gelombang, semakin besar frekuensi. Hubungan panjang gelombang dan frekuensi ada C sama dengan lambda F. Keterangan C itu cepat rambat cahaya, lambda panjang gelombang, F frekuensi. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Terdapat sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, dapat dipantulkan, refleksi, dapat dibiaskan, refraksi, dapat mengalami interferensi, dapat mengalami difraksi, dapat dipolarisasi, membawa energi, dan yang terakhir tidak memiliki massa dan muatan listrik. Persamaan dasar gelombang elektromagnetik. Persamaan energi foton E sama dengan HF. Persamaan cepat rambat.
V sama dengan lambda F. Keterangan E itu energi foton, H konstanta Planck, F frekuensi. Persamaan Maxwell menjadi dasar teori elektromagnetik modern dan teknologi komunikasi. Penerapan gelombang elektromagnetik. Yang pertama di sini ada jenis gelombang sinar gamma, penerapannya di bidang medis, gelombang radio, radio dan televisi, sinar X, Röntgen, gelombang mikro, oven, microwave, radar, ultraviolet, sterilisasi alat medis, inframerah, remote TV, kamera termal, cahaya tampak, itu ada penglihatan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Putri Oktaviani. Selanjutnya ada mengkaji persamaan gelombang transversal. Next, gelombang transversal sendiri itu merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Artinya, saat gelombang merambat ke satu arah, partikel mediumnya bergetar ke arah lain. Contohnya, pada gelombang tali itu gelombang merambat ke samping, tetapi tali bergerak naik dan turun. Jadi arah getar dan rambatnya saling tegak lurus. Nah, selain gelombang tali, itu contohnya ada gelombang ombak air dan gelombang elektromagnetik. Next, ada besaran dan hubungan antar besaran gelombang. Dalam gelombang transversal ini terdapat beberapa besaran penting, yaitu ada amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat. Amplitudo sendiri merupakan simpangan maksimum gelombang dari titik kesetimbangan, dan frekuensi adalah jumlah getaran setiap sekon. Sedangkan periode merupakan waktu yang diperlukan untuk satu getaran penuh. Nah, hubungan antar persamaan ini adalah semakin besar frekuensi atau panjang gelombang, maka cepat rambat bisa semakin besar. Selanjutnya, hubungan dari cepat rambat gelombang ini, semakin besar frekuensi, periode semakin kecil, dan semakin kecil frekuensi, maka periode akan semakin besar. Next, ada persamaan umum gelombang. Persamaan umum gelombang transversal sendiri yaitu Y XT sama dengan A sin di dalam kurung K X dikurang omega T. Nah, persamaan umum ini menunjukkan bahwa gelombang berubah secara periodik terhadap ruang dan waktu sehingga membentuk pada pola getaran yang merambat. Next, selanjutnya ada energi gelombang. Gelombang transversal dapat membawa energi tanpa memindahkan medium secara permanen. Artinya, partikel medium hanya bergerak di sekitar titik keseimbangan, sedangkan energi gelombang tetap merambat. Nah, energi gelombang ini dipengaruhi oleh amplitudo dan frekuensi, di mana semakin besar amplitudo dan frekuensi, maka semakin besar pula energi yang dibawa oleh gelombang. Next, ada persamaan dan perbedaan gelombang transversal. Gelombang transversal sendiri memiliki beberapa persamaan, yaitu arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat, memiliki amplitudo dan frekuensi, serta dapat membawa energi. Selain itu, gelombang transversal juga dapat mengalami pemantulan, pembiasan, dan interferensi. Sedangkan perbedaannya terletak pada medium perambatan. Ada yang memerlukan medium dan ada yang tidak. Kemudian sumber gelombang berasal dari sumber getaran yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada cepat rambat gelombang, dipengaruhi oleh jenis medium dan karakteristik gelombang itu sendiri. Selanjutnya ada perbedaan berdasarkan medium, sumber, dan cepat rambat.
Pada tabel ini ditunjukkan perbedaan antara gelombang tali dan gelombang cahaya. Gelombang tali termasuk gelombang mekanik sehingga memerlukan medium untuk merambat. Sementara itu, gelombang cahaya termasuk gelombang elektromagnetik yang dapat memerlukan medium. Selain itu, sumber gelombang dan cepat rambat kedua gelombang tersebut juga berbeda. Gelombang cahaya memiliki cepat rambat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan gelombang tali. Nah, kenapa kita mempelajari gelombang transversal ini di materi gelombang elektromagnetik? Karena ini next hubungan gelombang transversal dan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tersebut adalah termasuk gelombang transversal karena arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Pada gelombang elektromagnetik, medan listrik dan medan magnet bergetar saling tegak lurus serta keduanya juga tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Oleh karena itu, konsep-konsep pada gelombang transversal seperti arah, getar, panjang gelombang, frekuensi, dan persamaan gelombang akan menjadi dasar dalam memahami konsep gelombang elektromagnetik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan dengan Nur Halimah. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada memformulasikan gelombang elektromagnetik, di mana di sini next ada persamaan Maxwell, di mana konsep dasarnya adalah James Clerk Maxwell menyatakan bahwa listrik dan magnet saling berhubungan, di mana perubahan medan listrik itu dapat menghasilkan medan magnet, dan perubahan medan magnet itu dapat menghasilkan medan listrik. Next. Untuk persamaan Maxwell tersebut itu terdiri dari 4 persamaan dasar, di mana ada yang pertama ada hukum Gauss untuk listrik, di mana hukum ini menjelaskan bahwa muatan listrik itu menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Dan yang selanjutnya ada hukum Gauss, di mana hukum ini menjelaskan bahwa tidak ada kutub magnet tunggal. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar, di mana di sini magnet selalu memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan selatan, di mana kutub magnet itu tidak dapat dipisahkan sendiri-sendiri. Yang ketiga ada hukum Faraday, di mana hukum Faraday ini menjelaskan bahwa perubahan medan magnet itu dapat menghasilkan medan listrik. Untuk rumusnya itu bisa dilihat di layar. Dan yang terakhir ada hukum Ampere-Maxwell, di mana hukum ini menjelaskan bahwa arus listrik dan perubahan itu medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar juga. Selanjutnya ada hubungan medan listrik dan medan magnet. Yang pertama ada medan listrik menghasilkan medan magnet, di mana jika ada arus listrik atau perubahan medan listrik maka akan muncul medan magnetnya. Untuk contohnya itu seperti kawat berarus listrik, transformator, dan charger HP. Yang kedua ada medan magnet menghasilkan medan listrik, di mana jika medan magnetnya berubah, maka akan timbul medan listriknya. Contohnya ada generator listrik dan dinamo sepeda. Yang selanjutnya ada cepat rambat gelombang elektromagnetik, di mana Maxwell menemukan bahwa gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan yang sama seperti cahaya. Untuk persamaannya itu ada C sama dengan 1 per akar dari mu 0 dikali epsilon 0. Itu dimana keterangannya ada C itu cepat rambat cahaya, mu 0 itu permeabilitas vakum, dan epsilon 0 itu permitivitas vakum. Nah, untuk penjelasannya sendiri, karena cepat rambatnya sama dengan cahaya, maka cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Next, Pril. Selanjutnya ada hubungan frekuensi dan panjang gelombang. Untuk hubungan dasar gelombang elektromagnetik sendiri itu ada C sama dengan frekuensi dikali lambda, di mana C itu cepat rambat cahaya dan F itu frekuensi, lambda itu panjang gelombang.
Untuk penjelasannya sendiri, semakin besar frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombangnya. Kebalikannya, semakin kecil frekuensi, maka semakin besar pula panjang gelombangnya. Selanjutnya ada energi gelombang elektromagnetik, di mana yang pertama ada intensitas energi. Intensitas energi berhubungan dengan besar amplitude gelombangnya, di mana semakin besar amplitude medan listrik, maka semakin besar energi yang dibawa gelombang, di mana juga cahaya yang lebih terang memiliki intensitas yang lebih besar. Yang kedua ada hubungan energi dan frekuensi. Untuk rumusnya sendiri itu ada E sama dengan H dikali F, di mana E itu energi, H itu konstanta Planck-nya, terus F itu frekuensi. Untuk semakin besar frekuensi, maka semakin besar pula energi gelombangnya, dan sinar gamma memiliki energi lebih besar dibanding cahaya yang tampak. Selanjutnya ada formulasi matematis gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi saling tegak lurus. Untuk persamaan medan listrik itu ada E dalam kurung X1 T itu sama dengan E0 sin Kx min omega T, di mana keterangannya E0 itu amplitude medan listrik, K itu bilangan gelombang, dan omega itu frekuensi sudutnya. Untuk persamaan medan magnet itu ada B dalam kurung X, T sama dengan B0 sin Kx min omega T. Untuk hubungan medan listrik dan medan magnet itu ada E sama dengan C dikali B. Artinya medan listrik dan medan magnet selalu saling tegak lurus, di mana keduanya juga tegak lurus terhadap arah rambat gelombangnya. Selanjutnya ada penerapan gelombang elektromagnetik dalam teknologi. Yang pertama ada pengertian gelombang elektromagnetik sendiri. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium dan tersusun dari medan listrik serta medan magnet yang saling tegak lurus. Gelombang elektromagnetik ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang teknologi karena mampu membawa energi dan informasi. Yang pertama ada di bidang teknologi komunikasi. Gelombang elektromagnetik sangat penting dalam sistem komunikasi modern karena dapat mengirimkan informasi dengan cepat dalam jarak jauh. Untuk contoh penerapannya, yang pertama ada gelombang radio. Ini digunakan untuk siaran radio, komunikasi HT, dan komunikasi kapal dan pesawat. Yang kedua ada gelombang mikro, di mana ini digunakan pada satelit komunikasi, jaringan internet, dan telepon seluler. Yang ketiga ada serat optik, di mana di sini menggunakan cahaya untuk mengirim data dengan kecepatan tinggi. Yang terakhir ada Wi-Fi dan Bluetooth. Ini menggunakan gelombang radio frekuensi tertentu untuk komunikasi tanpa kabel. Oke, selanjutnya ada teknologi kesehatan, di mana dalam bidang kesehatan sendiri gelombang elektromagnetik digunakan untuk diagnosis dan pengobatan. Untuk contoh penerapannya itu ada sinar X, itu digunakan untuk fotoröntgen, melihat kondisi tulang, mendeteksi penyakit dalam tubuh. Yang kedua ada sinar gamma, di mana ini digunakan untuk terapi kanker, sterilisasi, dan alat medis. Yang ketiga ada inframerah, itu digunakan pada terapi otot, pemeriksaan suhu tubuh. Yang terakhir ada MRI atau magnetic resonance imaging, itu memanfaatkan gelombang radio dan medan magnet untuk melihat organ tubuh. Yang selanjutnya teknologi rumah tangga, di mana gelombang elektromagnetik banyak juga digunakan dalam peralatan sehari-hari. Yang pertama ada microwave, itu menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan makanan. Yang kedua ada remote TV, itu menggunakan sinar inframerah untuk mengirimkan sinyalnya. Yang ketiga adalah lampu, di mana menghasilkan cahaya tampak sebagai bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang radio untuk menerima siaran. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada dampak positif gelombang elektromagnetik. Mempermudah komunikasi, di mana info ke dunia. Yang kedua ada membantu dunia medis, di mana diagnosis dan pengobatan penyakit. Yang ketiga ada membantu kegiatan industri, di mana meningkatkan efisiensi produksinya. Yang terakhir ada mempermudah kehidupan sehari-hari, di mana banyak alat rumah tangga yang bekerja menggunakan gelombang elektromagnetik.
Di sini ada dampak negatif gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada paparan berlebihan sinar ultraviolet, di mana dapat menyebabkan kanker kulit, kerusakan mata, dan selanjutnya ada paparan sinar X yang berlebihan, di mana dapat merusak jaringan tubuh. Yang ketiga ada radiasi gelombang elektromagnetik, di mana penggunaan perangkat elektronik berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jika tidak digunakan dengan benar. Yang terakhir ada gangguan sinyal, di mana gelombang elektromagnetik dapat menyebabkan interferensi pada alat komunikasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Riri Oktaviani. Berikutnya kita akan mengkaji gelombang elektromagnetik dalam konduktor. Oke, jadi sebelum bahas jauh tentang gelombang elektromagnetik dalam konduktor, dulu sebenarnya apa itu konduktor? Jadi konduktor itu ada yang bisa menghantarkan arus listrik dengan baik. Hal ini karena konduktor itu terdapat banyak elektron yang bebas yang bisa bergerak dengan mudah. Nah, elektron bebas inilah yang membuat arus listrik itu dapat mengalir. Nah, contoh bahan konduktor yang paling sering kita temui itu contohnya adalah tembaga, aluminium, besi, dan perak. Makanya bahan-bahan ini sangat sering dipakai untuk kabel-kabel listrik atau komponen elektronik. Selain bisa menghantarkan listrik, konduktor juga punya sifat lain, yaitu dapat menghantarkan panas dengan baik dan mudah. Dan mudah berinteraksi gitu dengan gelombang elektromagnetik. Jadi, ketika ada gelombang elektromagnetik yang mengenai konduktor, elektron-elektron yang bebas itu masuk ke gelombang tersebut. Nah, karena kemampuan inilah, konduktor menjadi sangat penting dalam berbagai teknologi. Misalnya pada antena, radar, sistem komunikasi sehari-hari. Lalu, setelah kita memahami apa itu konduktor, kita masuk ke bagaimana gelombang elektromagnetik itu bisa berinteraksi dengan konduktor. Jadi, ketika gelombang elektromagnetik itu mengenai permukaan konduktor, gelombangnya itu tidak langsung diteruskan semuanya. Soalnya di dalam konduktor itu ada banyak elektron bebas yang respon medan-medan gelombang tersebut. Nah, akibatnya dari akibat interaksi itu biasanya terjadi dua hal utama, yaitu pemantul gelombang dan penyerapan gelombang. Yang pertama itu pemantulan gelombang. Saat gelombang elektromagnet datang, elektron-elektron bebas di permukaan konduktor itu akan ikut bergetar. Dan ini akan yaitu lihat bukan itu logam bisa memantulkan elektromagnetik. Contohnya lihat pada antena atau lapis pada microwave. Lalu selain dipantulkan, sebagian energi gelombang juga diserap oleh konduktor. Energi yang diserap ini berubah menjadi panas karena adanya tumbukan antara elektron di dalam bahan. Makanya kalau ada arus atau gelombang frekuensi tinggi melewati logam, biasanya logam tersebut bisa menjadi panas. Gitu. Nah, selanjutnya next ke bagian next. Oke, nah jadi selanjutnya dari interaksi antara gelombang elektromagnetik dan konduktor tadi bisa muncul yang namanya arus konduktor. Jadi saat gelombang elektromagnetik itu mengenai atau melewati konduktor, medan listrik dan nah, perubahan medan inilah yang mempengaruhi elektron bebas di dalam konduktor sehingga elektron mulai bergerak dan menghasilkan arus listrik. Lalu arus yang muncul akibat pengaruh medan magnet atau medan listrik yang berubah ini disebut arus induksi. Jadi sebenarnya tanpa sumber listrik langsung pun konduktor tetap bisa menghasilkan arus karena adanya induksi elektromagnetik. Nah, fenomena ini sesuai dengan hukum Faraday yang menjelaskan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Nah, semakin cepat perubahan magnetnya, biasanya arus induksi yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, konsep ini penting banget karena jadi dasar kerja gitu dari banyak teknologi modern. Contohnya seperti transformator, generator listrik, kompor, induksi, sampai wireless charging yang sekarang banyak kita pakai di smartphone.
Selain itu, arus induksi juga bisa menghasilkan arus pusar atau eddy current di dalam logam. Arus pusar ini dapat menyebabkan logam itu menjadi panas karena energi listrik berubah menjadi energi kalor. Oke, next. Nah, setelah kita bahas tentang arus induksi tadi, selanjutnya ada fenomena yang kita sebut skin effect. Nah, skin effect itu adalah kondisi ketika arus listrik bolak-balik atau arus AC lebih banyak mengalir di bagian permukaan luar konduktor dibandingkan bagian tengahnya. Jadi arusnya itu tidak tersebar merata di seluruh penampang kabel atau konduktor. Nah, fenomena ini biasanya muncul pada arus AC dengan frekuensi tinggi. Semakin tinggi frekuensinya, arus akan semakin cenderung berkumpul di luar permukaan konduktor. Kenapa bisa begitu? Karena AC itu menghasilkan medan magnet yang terus berubah-ubah. Medan magnet ini kemudian menimbulkan arus induksi di dalam konduktor yang justru menghambat aliran arus utama. Akibatnya, arus itu lebih memilih mengalir lewat bagian permukaan luar yang hambatannya lebih kecil. Dampaknya, luas penampang efektif yang digunakan arus itu jadi semakin mengecilkan. Nah, karena penampangnya mengecil, hambatan listrik efektif konduktor jadi meningkat gitu. Akibat lainnya, konduktor juga jadi lebih mudah panas dan efisiensi penghantaran energi menurun. Next. Nah, oke. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik yang masuk ke dalam konduktor itu juga akan mengalami pelemahan gelombang. Jadi, ketika gelombang elektromagnetik menembus bahan konduktor, amplitudo atau kekuatan gelombangnya lama-lama itu akan berkurang. Semakin dalam gelombang masuk ke dalam konduktor, energinya itu akan semakin melemah sampai akhirnya hampir hilang. Hal itu karena energi gelombang disalurkan elektron bebas di dalam konduktor. Bagian berubah menjadi panas akibat itu tadi tumpukan antarpartikel di dalam bahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa cepat gelombang itu melemah. Yang pertama adalah konduktivitas bahan. Jadi semakin baik suatu bahan menghantarkan interaksi antara gelombang dan elektron bebas juga akan semakin besar, sehingga gelombangnya lebih cepat melemah. Yang kedua adalah frekuensi gelombang. Gelombang dengan frekuensi tinggi itu cenderung mengalami pelemahan lebih cepat karena efek tadi itu semakin kuat. Selain itu, permeabilitas magnetik bahan juga berpengaruh. Bahan dengan sifat magnetik tertentu itu dapat memperkuat interaksi medan magnet sehingga pelemahan gelombang jadi besar. Lalu, next. Baik, selanjutnya kita akan memformulasikan gelombang elektromagnetik dalam konduktor. Setelah memahami bagaimana gelombang elektromagnetik melemah di dalam konduktor, kita akan masuk ke persamaan gelombangnya. Pada konduktor, gelombang elektromagnetik itu mengalami perubahan amplitudo seiring bertambah. Jadi bentuk gelombangnya itu berbeda dengan gelombang bebas. Karena di dalam konduktor gelombang akan terus melemah akibat adanya penyerapan energi oleh bahan. Nah, persamaan umum gelombang elektromagnetik dalam konduktor dapat kita lihat di layar, yaitu E terhadap X dan T sama dengan E0 kali angka kali sin omega T min beta X. Yang pertama itu ada E0. E0 ini adalah amplitudo awal gelombang masuk konduktor. Lalu ada juga pangkat minus alfa X. Ini menunjukkan bahwa amplitudo gelombang itu akan semakin kecil ketika jaraknya semakin jauh masuk dalam konduktor. Jadi untuk E pangkat minus alfa X ini menggambarkan proses pelemahan gelombangnya. Kemudian ada alfa. Alfa ini kita disebut sebagai konstanta atenuasi atau konstanta pelemahan, sementara X itu adalah jarak penetrasi gelombang ke dalam konduktor. Selanjutnya itu juga ada omega. Omega itu di sini adalah sebagai masih persamaan madam. Oke, omega itu adalah frekuensi sudut gelombang dan beta pada rumus itu maksudnya adalah konstanta fase yang menunjukkan perubahan fase gelombang saat melambat. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa gelombang dalam konduktor itu bukan hanya merambat, tapi juga kehilangan energi secara terus-menerus. Oke,
Next, masuk ke konsep redaman gelombang elektromagnetik. Sebenarnya redaman ini masih berhubungan dengan pelemahan gelombang dalam konduktor tadi. Jadi, redaman gelombang elektromagnetik adalah berkurangnya amplitudo atau energi gelombang saat gelombang merambat melalui suatu medium, terutama medium konduktor. Artinya, semakin jauh gelombang merambat di dalam bahan, kekuatan gelombang semakin kecil. Ini magnetik itu diserap oleh medium. Pada konduktor, energi tersebut banyak berubah menjadi panas akibat interaksi antara medan elektromagnetik dengan elektron bebas di dalam bahan. Selanjutnya, ada konsep yang sangat berkaitan dengan skin effect tadi, yaitu skin depth atau kedalaman penetrasi. Nah, skin depth itu adalah kedalaman maksimum gelombang elektromagnetik atau arus AC dapat menembus ke dalam konduktor sebelum amplitudenya melemah secara drastis. Jadi meskipun gelombang masuk ke dalam konduktor, sebenarnya gelombang itu hanya efektif sampai kedalaman tertentu saja. Nah, semakin dalam, amplitudo gelombang semakin kecil karena energinya itu terus diserap oleh konduktor. Makanya sebagian besar arus dan energi gelombang itu hanya terkonsentrasi di dekat permukaan luar konduktor. Nah, next. Secara matematis, skin deep itu bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya di layar. Rumusnya adalah lambda sama dengan 1/alfa atau lambda sama dengan akar 2 per omega mu sigma. Dengan keterangan, lambda itu adalah skin deep atau kedalaman penetrasi gelombangnya. Lalu alfa itu konstanta redaman. Lalu omega itu adalah frekuensi sudut gelombang, mu itu permeabilitas medium, dan sigma itu adalah konduktivitas bahannya. Oke, next. Oke, kalau kita bicarain hubungan antara frekuensi dan penetrasi gelombang elektromagnetik di dalam konduktor gitu ya, sebenarnya keduanya itu saling berbanding terbalik. Artinya, semakin tinggi frekuensi gelombang elektromagnetik, maka kemampuan gelombang untuk menembus ke dalam konduktor itu akan semakin kecil. Sebaliknya, kalau frekuensinya itu rendah, gelombangnya itu bisa menembus lebih dalam. Nah, hubungan ini bisa kita lihat dari persamaan skin deep. Skin deep tadi itu yang delta sama dengan 1/alfa ya, teman-teman. Boleh lihat next slide-nya. Nah, ini. Jadi hubungan antara frekuensi dan skin deep itu dapat dituliskan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat rumusnya di layar. Nah, persamaan ini itu menunjukkan bahwa skin deep itu berbanding terbalik dengan akar frekuensi yang udah kami jelaskan tadi. Nah, oleh karena itu, semakin besar frekuensi gelombang elektromagnetik, maka kemampuan penetrasinya ke dalam konduktor itu akan semakin kecil. Oke, boleh next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Cindy Putri Oktaviani. Dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ada gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan dapat merambat tanpa medium. Kemudian ada konsep gelombang yang berhubungan erat dengan gelombang transversal sebagai dasar pemahaman arah getar dan sifat gelombang itu. Kemudian ada gelombang elektromagnetik yang dapat diformulasikan melalui persamaan Maxwell serta memiliki hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan energi. Nah, penerapannya itu sendiri sangat luas dalam kehidupan sehari-hari seperti pada bidang teknologi komunikasi, kesehatan, industri, dan rumah tangga. Kemudian, dalam konduktor, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan, penyerapan, induksi arus, serta pelemahan atau skin effect tadi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak presentasi ini hingga selesai. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi.
Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.